Dirilis dari bola.com Jakarta, PSM Makassar mampu mencuri perhatian dengan bertengger pada peringkat ke-7 klasemen BRI Liga 1 2021-2022 di akhir seri 1. Pencapaian yang terbilang lumayan buat Juke Eja yang sempat dihadang sejumlah kendala pada masa persiapan. Di antaranya, ancaman tak bisa jadi peserta musim ini bila gagal menyelesaikan tunggakan gaji pemainnya di musim lalu. Dari sisi teknis, PSM Makassar yang mendatangkan Milomir Seslija sebagai pelatih harus kehilangan mayoritas pemain pilarnya yang memilih pindah ke tim lain. Wiljan Pulim dan kawan-kawan pun hanya beruji coba dengan tim-tim amatir Makassar yang tentu tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur kekuatan. Tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini hanya diperkuat dua pemain asing yakni Wiljan Pulim dan Anco Jensen pada awal kompetisi. Itu karena Serif Hasik serta Bektur Talgat terlambat bergabung dalam tim Ayam Jantan dari Timur. Akan tetapi, kondisi minor tersebut tidak menyurutkan semangat skuad Juke Eja untuk menjaga pamor mereka sebagai klub papan atas di kompetisi tanah air. Mereka malah sempat memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Persik Kediri dengan skor 3-2 pada laga pekan keempat di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kamis 23 September 2021. Sayangnya situasi ini tidak bertahan lama. PSM kembali berpijak ke bumi usai dipermak Barito Putra 2 gol tanpa balas di pekan kelima. Beruntung Milomir Sapan akrab pelatih PSM mampu mengembalikan mental dan kepercayaan diri tim asuhannya. Pada pekan ke-6 atau di akhir seri 1 BRI Liga 1 2021-2022 PSM Makassar tampil atraktif untuk menahan imbang Persib Bandung. Pada laga itu, untuk kali pertama PSM Makassar juga memainkan 4 pemain asingnya sekaligus. Wiljan Pulim, Serif Hasik dan Anco Jensen sebagai starter, sedangkan Bektur Talgat sebagai pemain pengganti. Sebagai pelatih, saya puas dengan kondisi terkini PSM Makassar, di mana saya sekarang memiliki komposisi dan kedalaman tim yang baik, kata Milomir. Meski meraih hasil lumayan, PSM Makassar juga wajib berbenah plus waspada menghadapi persaingan di seri 2 yang dijadwalkan mulai berlangsung pada 15 Oktober mendatang. Seperti yang diungkap Andi Coklat, ex-jenderal lapangan Demetmen Makassar. Hasil sementara PSM Makassar memang perlu diapresiasi, tapi di mata saya wajar jika PSM Makassar berada di posisi itu, karena lawan yang mereka hadapi di seri 1 mayoritas tidak lebih baik, tegas Andi Coklat. Menurut Andi Coklat, dari ke-6 tim yang dihadapi PSM Makassar, praktis hanya Persib yang berada di papan atas klasemen. Selebihnya adalah tim papan tengah dan bawah. Artinya, kalau PSM Makassar tidak berbenah, bisa jadi mereka terperosok ke papan bawah karena persaingan di seri kedua bakal lebih ketat. Hal senada dikatakan Mirdan, ex-direktur teknik PSM di era Liga Primer Indonesia. Mirdan berharap Milomir mampu merancang strategi jitu untuk menghadapi persaingan antar tim peserta di seri kedua. Tim-tim yang berada di bawah PSM Makassar tentu melakukan persiapan yang lebih keras untuk mendongkrak posisi mereka di klasemen, ungkap Mirdan. PSM sendiri dijadwalkan akan memulai latihan pada 8 Oktober mendatang, seperti dikatakan Yakob Sayuri, penyerang sayap PSM Makassar kepada bola.com. Semua pemain harus kumpul di Makassar pada 8 Oktober. Kami diwajibkan menjaga kebugaran dengan dibekali program latihan mandiri oleh pelatih, kata Yakob Sayuri. Andai kata PSM Makassar menang pada laga kemarin, maka PSM Makassar bisa berada di posisi 4 besar klasemen sementara. Namun, Wiljan Pulim dan kawan-kawan harus puas di peringkat ke-7. Jumlah poin PSM Makassar hanya 9, terpaut 7 poin dari peringkat pertama yakni Bayangkara FC. Supporter PSM Makassar, Hardianti Rahmayana mengatakan cukup puas dengan hasil yang diperoleh anak asuh Milomir Seslija. Pasalnya, tim yang dilawan merupakan tim tangguh, mulai dari Arema FC, Madura United dan Persik Kediri. Kemudian menjamu Persebaya Surabaya, PS Barito Putra hingga Persib Bandung. Pengamat sepak bola Muhammad Hanafin Ibrahim mengatakan PSM Makassar punya karakter dan filosofi sepak bola tersendiri. Permainan sepak bola Makassar dikenal dengan semangat, berani, dan kuat dalam beradu. Ciri khas tersebut telah dimiliki tim PSM Makassar sekarang, bahkan sejak di Piala Menpora lalu. Yang harus dilakukan sekarang sisa dikuatkan di semua lini.
Menurut Hanafing, PSM Makassar telah memiliki lini belakang yang pantang menyerah. Sekarang bagaimana membangun lini tengah kuat? Tentu harus didukung dengan pemain pekerja keras. Karena sejak dulu PSM Makassar selalu memiliki gelandang pekerja. Sebut mantan pelatih PSM Senin 4 Oktober 2021. Kemudian PSM Makassar memiliki penyerang dengan ciri khas tersendiri. Kemudian di posisi penyerang sayap, pemain di posisi tersebut harus kuat berlari. Di masa lalu ada Andi Lala, Karman Kamaludin hingga dirinya pernah menempati posisi sayap di PSM Makassar. Bahkan ia mampu menembus timnas Indonesia kala itu berkat ketangguhannya di sisi sayap penyerangan. PSM Makassar ketika menguasai bola langsung menyerang dengan kuat. Tidak lambat, tidak terlalu lama menguasai bola. Jika permainan Makassar loyo, lambat dalam penguasaan bola saja itu bukan gaya Makassar. Menguasai bola dan cepat menyerang dengan kuat adalah gaya bermain PSM Makassar yang sebenarnya, terang Hanafing. Inilah menjadi tantangan bagi pelatih saat ini. Apakah mampu membuat karakter PSM Makassar seperti itu dengan pemain yang ada sekarang ini? Jika tidak, berarti masih harus menunggu jendela transfer untuk mendatangkan pemain dengan karakter seperti itu. Oleh karena itu, keberadaan dan membina pemain akademi sangat penting. Sebab dari akademi karakter permainan PSM Makassar dapat dibangun. Sehingga pemain dari akademi 2 atau 3 tahun ke depan jadi cikal bakal pemain PSM Makassar yang punya karakter dan gaya permainan tersendiri. Kinerja pelatih baru akan terlihat di putaran kedua Liga 1. Pelatih sudah punya banyak waktu untuk memperbaiki dari setiap pertandingan dijalani. Selain itu, sang juru taktik sudah bisa mendatangkan pemain sesuai karakter yang diinginkan, tutur Hanafing. Usai seri pertama digelar, skuad PSM Makassar memutuskan kembali ke kota Makassar. Untuk sementara, para pemain diberi waktu libur untuk berkumpul bersama keluarga. Latihan baru akan dilaksanakan pada Jumat 8 Oktober mendatang di lapangan Boswa Sport Center Kota Makassar. Kini skuad Ayam Jantan dari Timur punya banyak waktu membenahi kekurangan tim selama ini. Itulah beberapa masukan dari berbagai pendukung fanatik yang peduli akan kemajuan PSM Makassar. Semoga dari masukan ini bisa dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan anak asuh Nilumit dalam mengarungi seri kedua BRI Liga 1 2021. Semoga pada seri kedua PSM Makassar kembali bertengger di puncak klasemen, tidak untuk sementara namun selamanya. Saat ini PSM Makassar telah memberikan penampilan yang terbaik. Mari memberikan doa yang terbaik untuk skuad kebanggaan kita. Itulah solusi terbaik untuk tim PSM Makassar. Ewa Koeja, Paenteng Serinu, Rani Kopese.